Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Vanessa Amalia Bahdar dari Prodi Sistem Informasi kelas 3B. Di video kali ini aku akan membahas cara membuat tabel distribusi frekuensi sesuai contoh soal yang ada. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita masuk ke soalnya. Di sini soalnya diberikan 80 data nilai mahasiswa yang belum terurut. Kemudian kita diminta untuk menentukan yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensinya. Yang kedua, min, median, dan modus. Dan yang ketiga adalah membuat diagram batang dan juga lingkaran. Baik, sekarang kita masuk untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Di sini untuk membuat tabel distribusi frekuensinya yang kita harus tahu pertama adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita bisa menentukan poin-poin yang ada di sini. Pertama, banyak data atau yang dilambangkan dengan huruf N kecil yaitu 80. Kenapa 80? Yaitu menandakan banyak data yang ada di sini, yaitu berjumlah 80 data. Setelah itu, yang kedua, kita akan menentukan nilai minimal. Nilai minimal dari data yang ada yaitu 35. Berikutnya, nilai maksimal. Kalau nilai minimal nilai yang terkecil, nilai maksimal maka kita mengambil nilai yang terbesar, yaitu 99. Poin berikutnya kita akan mencari range-nya yang didapat dari nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal, yaitu mendapatkan 64. Setelah itu kita akan mencari banyak interval kelas. Untuk banyak interval kelas sendiri terdapat rumusnya yang sudah disetujui oleh para ahli, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini merupakan log dari banyak data. Jadi N ini banyak data. Karena banyak data kita 80, jadi bisa diganti log 80. Kemudian kita bisa operasikan sesuai rumusnya dan mendapatkan hasil banyak interval kelas yaitu 7. Kemudian yang berikutnya adalah lebar interval. Lebar interval ini dari rumus range dibagi dengan banyak interval kelas, yaitu 64 dibagi 7 sama dengan 9. Baik, untuk data-data yang sudah kita dapatkan di sini nantinya berguna untuk memenuhi tabel distribusi frekuensi kita. Berikutnya, di sini sudah ada tabel distribusi frekuensinya. Pertama ini untuk nomornya 1 sampai 7 ini melambangkan atau kita bisa bilang ini untuk banyak interval kelas yang tadi sudah kita cari, yaitu 7. Maka dari itu di sini sampai 7. Kemudian di kolom berikutnya ada interval. Interval di sini ditulis 35 sampai 44 dan seterusnya. Itu menandakan lebar dari interval tersebut. Jadi 35 sampai 44 bisa dihitung itu lebarnya 9 ya. 35 sampai 44, 36, 37, 38 dan seterusnya. Kemudian begitu pula dengan interval kelas yang kedua, ketiga, keempat sampai dengan ketujuh. Untuk di sini intervalnya kita bisa mulai untuk baris kedua, karena baris yang pertama ini batas atasnya 44, jadi untuk yang kedua batas bawahnya dimulai dari 45. Begitu juga dengan yang ketiga dari 54 kita mulai dari 55. Kemudian untuk kolom berikutnya yaitu M atau biasa disebut nilai tengah. Ini kita dapatkan dari penjumlahan nilai bawah dan juga nilai batas kelas bawah dan batas kelas atas, kemudian dibagi dengan 2. Di sini contohnya 35 ditambah 44 dibagi dengan 2 dapatkan hasil 39,5. Begitupun seterusnya sampai interval kelas yang terakhir. Kemudian kolom berikutnya yaitu kolom frekuensi. Kolom frekuensi di sini berarti jumlah data dari 35 sampai 44 itu ada berapa. Begitu juga seterusnya sampai di interval kelas yang terakhir. Kemudian untuk kolom berikutnya itu FR. FR itu berarti frekuensi relatif, di mana kita bisa mendapatkan nilai frekuensi relatif dari pembagian frekuensi dengan banyak data. Contohnya di sini 3 kita bagi dengan banyak data 80, yaitu mendapatkan 0,0375. Begitupun sampai di kelas yang terakhir yaitu 0,05. Untuk kolom yang terakhir ada FK. FK itu frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi kumulatif ini didapatkan dari penjumlahan FK sendiri dan frekuensi. Jadi untuk kolom baris yang pertama 3, kemudian untuk baris yang berikutnya 3 dari nilai frekuensi kumulatif dijumlahkan dengan frekuensi yang ada pada kelas yang kedua, mendapatkan 6. Kemudian 6 ditambah 8, 14, 14 ditambah 21, 35, sampai seterusnya dan yang terakhir adalah 80. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari perhitungan frekuensi tadi, ya, atau bagaimana kita mengisi nilai dari kolom frekuensi tadi. Pertama, saya contohkan dari kelas interval yang pertama, yaitu 35 sampai dengan 44. Kenapa jumlah frekuensinya 3? Karena di sini bisa dilihat untuk batas kelas atasnya 44, di sini yang paling mendekati 43 karena 48 sudah di atasnya sudah melebihi dari batas kelas atas. Itu sudah masuk ke kelas yang kedua. Jadi kita hitung dari yang pertama 35, 38, 43. Baik, jumlahnya di sini adalah frekuensi nilainya 3, 1, 2, dan 3.
Berikutnya juga 45 sampai dengan 54. Bisa dihitung di sini 1, 2, 3. Seterusnya bisa dihitung hingga di kelas yang terakhir, yaitu 95 sampai dengan 104, di mana frekuensi nilainya adalah 4. Baik, sekarang kita lanjut untuk mencari rata-rata nilai atau min dari data yang ada, yaitu data tidak dikelompokkan dan juga data yang dikelompokkan. Pertama, untuk data yang tidak dikelompokkan. Data tidak dikelompokkan di sini saya ambil dari soal tadi, tapi sebelum saya urutkan dari terkecil hingga terbesar. Kemudian di sini ada rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI per N. Jadi maksud dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI ini merupakan jumlah keseluruhan. Di sini N itu datanya, karena banyak datanya itu 80. Jadi jumlah keseluruhan datanya tadi, sini bisa kita lihat 79 ditambah 49, seterusnya sampai data yang terakhir, dibagi dengan N. N-nya itu jumlah datanya atau banyak datanya. Banyak datanya adalah 80. Kemudian bisa kita operasikan nantinya 79 dijumlahkan dengan 49 sampai dengan 75. Kemudian dibagi dengan 80, hasilnya 76,1. Kemudian yang berikutnya adalah rata-rata nilai dari data yang dikelompokkan. Untuk mencari rata-rata nilai data dikelompokkan bisa kita berpatokan pada tabel distribusi frekuensi yang ada. Di sini kita bisa melihat kolom M, nilai tengah, dan juga frekuensi. Kita bisa masukkan ke dalam rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, M1 F1 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, F1. Di sini singkatnya untuk bagian atasnya dulu ya. Kita bisa mengoperasikannya dengan mengkalikan nilai tengah dan juga frekuensi, kemudian ditambah dengan perkalian nilai tengah dan frekuensi berikut seterusnya sampai yang terakhir. Jadi 39,5 dikali dengan 3, kemudian kita jumlahkan lagi dengan 49,5 dikali 3, begitu seterusnya sampai 99,5 dikali 4. Dan untuk yang di bawah sini adalah jumlah dari frekuensi. Jadi kita menambahkan frekuensi yang ada setiap kelasnya. Dari 3 ditambahkan 3 tambah 8 sampai dengan 4. Setelah itu kita dapat mengoperasikannya sesuai rumus dan hasilnya adalah 75,75. Baik, setelahnya kita akan mencari nilai tengah atau median. Pertama kita cari dulu nilai tengah untuk data tidak dikelompokkan. Di sini untuk datanya sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama, untuk menentukannya kita bisa lihat dulu dari rumus. Rumus median atau nilai tengah adalah XK tambah XK tambah 1 per 2. Maksud dari XK ini adalah lokasi dari K-nya. K ini ditentukan sesuai jumlah data. Karena jumlah data yang ada di sini adalah genap 80 ya, berarti kita menggunakan rumus ini dulu, yaitu K sama dengan N per 2, di mana N per 2 adalah 80 per 2 sama dengan 40. Jadi jika masukkan ke rumus, di sini XK berarti nilai yang posisinya ke 40, data yang ke 40 yaitu 77. Kita bisa tambahkan dengan XK ditambah 1 berarti 41, yaitu data yang terdapat pada bagian nomor 41 adalah 78. Jadi di sini 77 ditambah 78 dibagi dengan 2 mendapatkan hasil 77,5. Baik, sekarang kita akan mencari nilai tengah dari data yang dikelompokkan. Pertama-tama kita harus menentukan dulu posisi dari median dengan frekuensi kumulatif lebih besar sama dengan. Untuk mencarinya kita bisa masukkan ke rumus, yaitu K sama dengan N per 2 atau banyak data per 2 sama dengan 40. Jadi untuk posisinya dari frekuensi kumulatif yaitu lebih dari sama dengan 40, di sini yang sesuai yaitu ada di kelas interval kelima yaitu 56 karena lebih besar dari 40. Kemudian kita bisa masukkan sekarang ke dalam rumusnya, yaitu median sama dengan batas bawah interval kelas yang memuat median ditambah dengan lebar kelas kali N per 2 kurang sigma J Fj tutup kurung per frekuensi median. Jadi untuk pertama yaitu batas bawah interval kelas yang memuat median. Di sini untuk interval kelas yang memuat median yaitu interval kelas kelima dan batas bawahnya yaitu 75. Maka dari itu di sini kita masukkan 75. Kemudian untuk I ini adalah lebar interval yang sudah kita cari pertama tadi sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu adalah 9. Kemudian kita masuk N per 2, N seperti biasa adalah banyak data yaitu 80 per 2 kurang sigma J Fj. Jadi jumlah keseluruhan dari frekuensi sebelum frekuensi kumulatifnya yaitu 35 di sini ya. Per 21. 21 adalah frekuensi median. Jadi untuk mediannya kan terletak di kelas kelima. Frekuensinya adalah 21.
Baik, kita masukkan ke rumus, kemudian bisa langsung dioperasikan di sini dan hasilnya adalah 77,14. Berikutnya kita akan mencari nilai sering muncul atau modus dari data yang pertama, itu data tidak dikelompokkan. Untuk rumusnya sendiri sangat simpel, yaitu modus sama dengan X. Jadi X yang dimaksud sini adalah nilai yang paling banyak muncul dari data yang ada. Di sini untuk modusnya terdapat 4 nilai, yaitu 70, 74, 80, dan 88. Mengapa demikian? Karena bisa dilihat dari tabel yang ada di sini. Untuk data nilai 70 di sini ada muncul sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian begitu juga dengan 74, dengan 80, dan juga 88. Baik, sekarang kita lanjut untuk menentukan nilai sering muncul, nilai sering muncul untuk data yang dikelompokkan. Baik, untuk data yang dikelompokkan di sini rumusnya adalah modus sama dengan batas bawah kelas interval yang memuat modus ditambah dengan lebar interval dikali D1 per D1 tambah D2. Pertama di sini karena dari frekuensinya bisa kita tentukan lokasi atau tempat posisi modusnya, gitu. Ada 2 kelas, yaitu kelas interval keempat dan kelima. Mengapa demikian? Karena bisa dilihat sini yang paling tinggi nilai frekuensinya yaitu 21 yang terletak di kelas keempat dan juga kelas kelima. Sesuai dengan rumusnya tadi, kita harus menentukan dulu D1 dan juga D2-nya. Untuk D1 ini didapatkan dari, kita mulai dari yang kelas keempat, yaitu nilai frekuensi yang ada pada kelas dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 8. Kemudian untuk D2-nya, nilai frekuensi dikurangi dengan nilai setelahnya. Jadi untuk yang pertama 21 kurang 8 sama dengan 13. Kemudian 21 dikurangi dengan 21 sama dengan 0. Setelah itu kita bisa langsung masukkan ke rumusnya yang pertama, yaitu batas bawah interval kelas yang memuat modus. Sini 65 yang pertama, batas bawahnya 65. Kemudian ditambah dengan lebar kelasnya 9 dikali dengan D1-nya tadi sudah didapatkan 13. Kemudian diper D1 tambah D2, yaitu 13 ditambah dengan 0. Hasil akhirnya adalah 74. Berikutnya kita buat lagi untuk modus yang kedua, terletak di kelas interval kelima. Kurang lebih sama tadi sudah dijelaskan untuk D1 dan D2-nya. Di sini berarti kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 21. Kemudian 21 kita kurangi dengan nilai frekuensi setelahnya, yaitu 20. Setelah didapatkan, masukkan ke rumus untuk batas bawah kelas kelima, yaitu 75 ditambah dengan 9 dikali 0 per 0 tambah 1. Maka hasilnya adalah 75. Baik, sekarang untuk yang terakhir, yaitu kita akan menentukan diagram batang dan juga diagram lingkaran. Untuk diagram batang di sini kita bisa menentukan dari interval kelas dan juga frekuensi. Jadi di sini bisa dilihat untuk interval kelas pertama, yaitu 35 sampai dengan 44. Frekuensinya adalah 3, bisa dilihat sini. Kemudian untuk 45 sampai dengan 54 masih sama frekuensinya. Sampai seterusnya di sini yaitu 95 sampai dengan 104, itu frekuensinya 4. Sini bisa teman-teman buat menggunakan bantuan dari fitur yang ada di Excel. Kemudian berikutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini saya buatnya dari interval kelas juga dan untuk frekuensi relatifnya. Tapi di frekuensi relatifnya tadi dalam bentuk desimal kita ubah menjadi persen. Di sini yang pertama 4%, kedua 4%, kelas ketiga 10%, sampai yang terakhir 5%. Di sini dijelaskan ya. Untuk 35 sampai 44 warna biru muda yaitu 4% di sini. Kemudian 45 sampai 54 di sini 4% dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 5%. Untuk 95 sampai 104. Baik, sekiranya itu saja penjelasan saya. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.